Ya, halo selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vintage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Vintage Markets Indonesia. Yuk mari kita mulai saja mapping dan analisanya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Nah teman-teman bisa lihat di garis vertikal ini ya, ini di tanggal 7 Mei kemarin ya. Di video minggu lalu saya bilang bahwa kecenderungan arah pergerakan emas itu arahnya cenderung naik ya kalau kita lihat dari time frame H1. Cuman di time frame H1 ini dia sudah membentuk supply area ya teman-teman yang warna krem ini. Jadi saya bilang teman-teman yang mau cari entry sell ya bisa menggunakan supply area ini untuk open posisi ya. Dan supply area ini masih bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Ini kita lihat di sini harga sempat mantul ya dekat-dekat upper supply area sekitar 285 pip, kemudian di sini mantul lagi 314 pip. Cuman memang di sini ada sedikit back out, tapi di sini ada supply area yang ini ya, dia belum bisa break. Dia mantul lagi kencang sekitar 860-an pips ya. Dan saya bilang teman-teman yang mau buy juga bisa buy di demand area ini ya. Bisa kita lihat di demand area ini dia mantul ya, dan dia juga mantul di EMA 200 ya. Nah teman-teman yang pasti nonton video analisis emas pasti udah tahu kalau EMA 200 ini juga bisa menjadi level support atau resisten dinamis ya, yang bisa kita gunakan untuk timing entry. Dan ini bekerja dengan baik. Di sini ada EMA 200 dan ada demand area. Dia mantul 400-an pips, kemudian dia sempat turun di sini ya. Ini di lower area dia sempat mantul 187. Nah kemudian akhirnya harga gold bergerak turun dan masuk ke demand area yang bawahnya ini, dan dia di lower demand ini dia mantul di sini ya, sekitar 573 pips ya. Dan demand area ini juga masih bertepatan dengan demand area mayor yang di sini yang belum bisa di break ya, yang warna hijau ini ya, dimana ini lowernya di 3192. Nah semoga teman-teman yang nonton videonya kemarin dan mungkin ada cari entry sell di supply area ini, atau buy di demand area ini, atau bahkan buy di dekat demand area ini, semoga teman-teman berakhir dengan profit ya. Nah bagaimana untuk mapping dan analisis emas untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu mappingnya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk supply area dan demand area dari gold ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk demand area ya, ini untuk demand area ini kita ada di level 3215.41 sampai 3188.16 ya. Tapi di dekat demand area ini di sini ada level resisten mayor ya teman-teman di 3168.59 ya. Ini resisten mayor yang akhirnya di breakout ya, dan akhirnya harga emas bergerak naik kencang. Dan untuk level resisten ini belum sama sekali dites oleh harga. Nah maka dari itu, misalnya ke depan harga nanti turun ya ke level resisten sebelumnya ini adalah level yang perlu kita amati betul-betul ya, karena bisa jadi level resisten ini berubah fungsi menjadi level support ya, dan harga mantul di level ini ya. Jadi teman-teman bisa kasih perhatian ya di level ini di kisaran 3168. Kemudian untuk supply area terdekat ini ada di 3347.34 dan 3369.36 ya. Dan supply area selanjutnya ada di 3417.73 sampai 3439.23. Nah, kalau kita turun ke time frame H1, di sini ada level support ya, teman-teman. Ya, ini level support, kemudian dia di breakout harga dan ini menjadi level resisten. Jadi ini support become resisten di 3290.32 ya. Jadi dia jadi resistennya itu ketika harga turun ke bawah, dan ini kan ada candle bullish coba naik ya. Tapi dia nggak bisa naik ke atas ini lagi, dan dia malah mantul ke bawah ya.
Nah, ini menjadi titik perhatian kita juga kalau teman-teman mau cari opsi short ya atau sell. Nah, untuk kecenderungan arah pergerakan harga sebetulnya kalau kita lihat dari time frame H4 kelihatan dari titik high ini dia semacam turun ya, teman-teman ya. Dari titik high ini dia bergerak turun ya. Jadi trennya kelihatan seperti turun. Tapi di time frame H1 dia sudah mencoba untuk bergerak naik dengan perlahan-lahan ya. Nih, bisa kita lihat nih gelombangnya mulai naik. Ya, ini juga saya gambar trendline naik di sini. Nah, kalau trendline ini breakout, ya mungkin dia bisa turun lagi ke demand area ini. Dan di demand area ini kita bisa mencari opsi buy tentunya dengan stop loss paling nggak kalau harga breakout di 316859 ya. Jadi SL-nya di bawah ini. Atau kalau teman-teman mau pakai cut loss nggak pakai SL, ya kalau umpama harga itu mulai main-main di bawah ini, berarti itu waktunya untuk cut loss ya. Kira-kira seperti itu ya panduannya untuk teman-teman yang mau cari entry buy. Jadi untuk resiko yang seminimal mungkin ya usahakan kalau harga turun dekat-dekat area ini baru teman-teman buy biar stop lossnya lebih dekat ya. Nah, bagaimana untuk opsi sell? Untuk opsi sell kita bisa gunakan level support become resistant ini di 3290 ya teman-teman. Kalau harga nanti naik ke sini, ini kita bisa mencari sell di sini. Cut loss kalau misalnya harga break level ini. Dan di sini juga ada EMA 100 dan 200 yang arahnya sudah mulai down ya di time frame H1. Ini biasanya juga bisa menjadi pijakan yang menarik untuk entry sell ya. Dan untuk titik poin entry sell selanjutnya ada di dekat-dekat supply area ini ya. Teman-teman kalau misalnya dia harga naik lagi ke sini, ini kita bisa coba cari entry sell lagi di supply area ini. Dan kalau saya lihat berdasarkan hasil CPI tadi malam yang turun, saya pikir harga gold akan naik ya karena CPI turun karena inflasi sudah mereda dan ternyata hanya sideways. Saya prediksi kayaknya kemungkinan harga gold kedepannya bisa jadi bergerak turun lebih jauh lagi ya. Tapi tentunya dia harus bisa break demand area dan level support yang ada di sini ya. Jadi ini area yang sangat penting untuk teman-teman amatin. Nah, kemudian ini ada beberapa news yang perlu teman-teman perhatikan juga di minggu ini ya. Di hari Kamis itu ada PPI monthly ya, jam setengah 8 malam dan retail sales monthly. Ini jamnya juga sama ya. Ini diprediksi meningkat untuk PPI, retail sales diprediksi menurun ya. Dan di hari Kamis jam 7.40 malam ya itu ada Fed Chair Powell Speaks dan ini juga pastinya bisa membuat harga gold bergerak volatile. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya dan perlu teman-teman waspadai. Kemudian di hari Jumat itu ada news prelim yuan consumer sentiment dan prelim yuan inflation expectation jam 9 malam ya. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan di hari Jumat ya. Karena dengan keluarnya news-news ini, kemungkinan besar harga emas akan cukup fluktuatif pergerakannya. Jadi perlu waspada ya. Dan kita kembali lagi ya ke chart ya. Kalau kita lihat di time frame H4 ini arah EMA-nya masih cenderung naik sebetulnya, tapi harga udah mulai bermain di bawah EMA 100 dan tes EMA 200 ya. Kalau harga bisa break di bawah EMA 200 ini bisa menjadi swing point ya yang tadinya arahnya up di H4 maka arahnya bisa konfirmasi down ya di time frame besarnya. Kemudian kalau kita lihat juga di time frame daily ya teman-teman, ini kalau teman-teman memandang dari high ini kemudian harga bergerak low ke sini dan high ke sini. Nah, kalau low ya titik low ini ya di kisaran 3.200 itu bisa break ke bawah, maka ini arah gelombangnya sudah mulai turun di time frame gedenya ya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk gelombangnya. Nah ya, dia membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya dan low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ini tandanya dia sudah membentuk gelombang turun, maka secara garis besar opsi sell bisa kita lakukan ketika harga gold mencoba naik dan kita akan mencari opsi sell ya di supply area atau area resistennya ya. Karena arah gelombangnya udah turun,
maka kemungkinan next gelombangnya kalau dia mantul, dia bisa turun lebih jauh lagi ya, kira-kira seperti ini ya. Itu untuk proyeksi ke depannya ya teman-teman ya. Tapi karena ini level low-nya ini belum break ya, sementara kita masih asumsi arahnya masih naik ya di gelombang besarnya, dan saat ini harga masih cuman cenderung sideways aja ya. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.